Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi bersama kami penyuluh KUA Kecamatan Kelakah. Kali ini kami bersama dengan Ustadz Ainur Rafiq. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Kita langsung saja ke inti pembahasan kita. Di TV itu atau di media sosial sedang heboh atau marak berita tentang tarawih cepat Ustadz. Tarawih cepat itu tarawih yang dilakukan sangat cepat sekali kalau bahasanya di TV itu Ustaz. 23 rakaat selesai dalam 10 menit Ustaz. Itu kalau disingkat SCS Ustaz. Apa itu Ustaz? Sangat cepat sekali. Iya Ustaz. Ya. Nah, itu dalam pandangan Islam sendiri itu bagaimana Ustaz? Nah, maksudnya terkait sah dan tidaknya sholat. Betul, itu Ustaz. Ya. Baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala rasulillah wa ala mabandu. Terkait hukum sholat cepat itu, kalau kita tinjau dari sah dan tidaknya, maka kita harus meninjau apakah sholat itu sudah memenuhi syarat-syaratnya, apakah sudah rukun-rukunnya juga dilaksanakan. Maka itu Ustaz. Pertama, syarat sholat itu yang jelas mungkin sudah maklum kita semuanya, harus suci badannya, suci tempatnya, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, itu kan ya? Ya Ustaz. Yang penting itu sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Tinggal kita lihat pada yang kedua, yaitu rukunnya. Karena rukun ini hukumnya fardu yang tidak boleh ditinggalkan ya. Satupun dari beberapa rukun sholat itu jika ada yang kurang maka menyebabkan sholat kita tidak sah. Sehingga sholat tarawihnya, kalau dalam hal ini sholat tarawih ya tidak berguna seperti itu. Apalagi dilakukan dengan secara sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin dia masih dapat pahala dari bacaan tasbih, sholawat yang ada di dalamnya itu. Namun kalau dengan secara sengaja maka tidak sah. Untuk rukun itu sendiri sebenarnya ada dua rukun dalam sholat itu. Iya Ustaz. Apa saja itu Ustaz? Yang disebut dengan rukun fi'li dan rukun qauli ya. Rukun fi'li itu adalah rukun sholat yang berupa gerakan-gerakan, berupa perbuatan-perbuatan. Seperti apa? Seperti berdiri, masuk rukun ya. Maka masuk sujud, ruku dan lain sebagainya, rukun. Ada ketentuan sendiri sebenarnya. Boleh misalnya yang berdiri itu apakah wajib, apakah untuk yang ada ketentuan nanti sebenarnya itu. Dalam sholat wajib itu wajib hukumnya berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Bagi yang tidak mampu bolehlah dengan cara duduk dan seterusnya, tergantung kemampuannya. Untuk sholat sunat boleh dengan cara duduk. Termasuk rukun fi'li. Rukun qauli, rukun fi'li yang berdiri itu kan tetap terlaksana dengan cara duduk tadi itu. Kemudian ada rukun qauli. Ya, rukun qauli itu berupa bacaan-bacaan Ustaz. Seperti bacaan Fatihah, juga takbiratul ihram, bacaan selawat kepada Rasulullah di tahiyat yang terakhir, termasuk rukun sholat, termasuk ucapan salam. Asalkan itu semuanya sudah terpenuhi, tidak ada masalah Ustaz. Hanya saja jika kita melihat terlalu pendeknya waktu tadi itu, yang 10 menitnya, yang saya singkat dengan SCS itu, sangat cepat sekali. Ya. Betul. Sepertinya ada rukun yang tertinggal itu kayaknya. Gini, karena di dalam rukun sholat itu ada juga satu rukun yang banyak tidak diketahui oleh orang awam. Apa itu Ustaz? Tumakninah. Tumakninah itu maknanya adalah diam tenang setelah melakukan gerakan sholat. Kalau tidak salah as-sukun ba'da harkah, kalau tidak salah seperti itu ya. Artinya tenang setelah melakukan gerakan sholat, itu namanya tumakninah. Misalnya kita ruku ya, ini Allahu Akbar, ini ruku nih. Iya Ustaz.
Ini yang disebut dengan rukun fi'li tadi itu. Di samping rukun fi'li yang berupa ruku ini, ada rukun yang lain, yaitu yang disebut dengan tumakninah. Nah, saat ruku ini harus ada tumakninah. Berapa lamanya? Biqadri subhanallah minimal. Kira-kira dia itu baca subhanallah 1 kali sudah cukup. Sami Allahu liman hamidah, ini namanya apa? I'tidal ya, i'tidal. Ini rukun fi'li. Saya ulangi lagi, di dalam rukun fi'li yang i'tidal ini juga ada rukun di dalamnya yang berupa tumakninah itu tadi. Jadi setiap gerakan sholat harus tumakninah semuanya. Jadi kan yang viral di media sosial itu kan cepat sekali itu Ustaz. Jadi mungkin itu yang terlewat menurut Anda Ustaz. Bisa jadi, saya belum pernah lihat soalnya itu videonya saya apa. Tapi kalau dia memang ketika misalnya Samiallahu liman hamidah langsung balik, ya misalnya gini, rukuknya gini kan, ruku itu Samiallahu liman hamidah. Artinya agak condong, besi badannya agak condong, itu justru ada 2 rukun yang dia tinggalkan. Karena belum itidal sebenarnya. Karena itidal itu harus kembali kepada posisi awal. Sebelum dia itu sebelum dia itu ruku, seperti apa itidalnya? Itu. Kalau memang orangnya agak bongkok, misalnya itidalnya kayak gini, ketika berdiri agak bongkok seperti ini, maka itidalnya juga seperti itu, tidak masalah. Tapi orang yang normal berdiri, sholatnya berdiri gini, maka nanti itidalnya juga kan seperti itu. Ya Allah, harus berdiri. Misalnya saya masih dalam perjalanan, dia langsung ke bawah, justru nanti itidalnya hilang, tumakninahnya juga hilang. Mungkin karena imamnya yang cepat Ustaz. Ya, seperti itu. Maka saya gini ya, saya punya teman sholat cepat. Dia itu kalau saya singkat dia CS, cepat sekali. Bukan SCS Ya, yang tadi. bukan sangat cepat sekali, cepat sekali dia itu. Pernah saya lihat di handphone, dalam 4 rakaat dia itu bisa menyelesaikan dalam waktu 1,40 detik Ustaz. ya, 1 menit 40. Tapi saya lihat semua rukunnya terpenuhi. Terpenuhi Ustaz. Kalau saya komparisikan dengan yang tadi itu, dengan sholat tarawih dengan 23 rakaat plus witir 10 menit. sebanyak 10 menit, itu kayaknya kalau saya no. Kalau saya no. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan kita diampuni Allah, Amin. Allah, dan mendapatkan hidayah. Dan terus terang saya belum tahu videonya, jadi belum bisa menyalahkan atau membenarkan. Yang penting asalkan rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, maka itu sah. Jika tidak, maka tidak sah. Seperti itu. Jadi intinya boleh kan Ustaz? Ya boleh. Boleh asal, kan ada asal itu ya. Ya, itu kalau kita bicara sah dan tidaknya. Ya Ustaz. Beda dengan kepahala atau sunat atau makruh dan lain sebagainya, kita belum bahas itu. Ya Ustaz. Demikianlah perbincangan pada pagi hari ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.